Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Bunda Tati. Kali ini Bunda ingin berbagi kisah dengan kalian tentang salah satu ulama Nusantara yang sangat terkenal. Ada yang dari Surabaya nggak? Pasti kalian tahu, Sunan Ampel. Iya, Sunan Ampel adalah salah satu dari penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang lebih dikenal dengan nama Wali Songo. Nah, ini dia, Wali Songo. Dan setiap hari makam Sunan Ampel ini senantiasa dikunjungi oleh banyak peziarah meskipun di musim corona seperti ini. Lahir dengan nama Raden Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, seorang ulama dari negeri Campa yang juga berdakwah di Pulau Jawa. Makam dari Syekh Ibrahim Asmarakandi ini dapat kita temukan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa dan masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Pernikahannya dengan Dewi Condrowati membuahkan 5 orang anak. Salah satunya adalah yang sering kita kenal dengan nama Raden Qasim alias Sunan Derajat. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang berjuang menegakkan Islam. Beliau mendirikan pesantren di wilayah Ampel Dento Surabaya untuk mempersiapkan para dai, mubaligh, ulama dan para pemimpin. Di antara murid beliau selain Sunan Derajat putra beliau sendiri ada Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, Raden Patah, dan Ainul Yakin atau Sunan Giri. Nah, sekarang Bunda akan bercerita sekelumit kiprah beliau di dunia dakwah. Beliau hidup pada zaman Kerajaan Majapahit. Meskipun memiliki darah bangsawan, tetapi beliau tidak suka berfoya-foya. Beliau justru mendalami ajaran agama Islam dan turut mendidik keluarga Kerajaan Majapahit. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai sosok seorang yang bijaksana. Sehingga Raja Majapahit pun sering meminta pendapat dari Sunan Ampel ketika beliau menemui suatu masalah. Misalnya tentang masalah yang satu ini. Sebagian masyarakat di Jawa kala itu marak melakukan berbagai penyimpangan sosial seperti yang dikenal dengan mo-limo, madat, mengkonsumsi candu, madon atau berzina, main atau berjudi, minum alias mabuk, dan maling atau mencuri. Kebiasaan ini berawal dari ajaran Bhairawa Tantra yang muncul di zaman Kerajaan Kalingga di abad ke-7. Bagi aliran Tantrayana, untuk mendapatkan pembebasan spiritual yang tertinggi dan abadi, setiap manusia harus melakukan hal-hal yang ekstrim. Mereka percaya bahwa mengumbar hawa nafsu dapat mengantarkan ke nirwana atau surga. Para penganut setia dari aliran ini direpresentasikan sebagai manusia yang syarat dengan tindakan keji. Mereka menggelar ritual di suatu padang yang di tanahnya terdapat tumpeng berupa daging manusia. Ngeri sekali. Kemudian mereka makan dan minum minuman keras. Usai itu mereka pun melakukan perzinahan massal. Ritual tersebut sangat kuat di tengah masyarakat hingga zaman kekuasaan Kerajaan Majapahit. Tentu Raja Majapahit merasa resah dengan keadaan ini. Maka
Raja pun meminta saran Sunan Ampel untuk bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel kemudian? Nah, ternyata Sunan Ampel pun merekonstruksi ajaran Mo Limo tadi dengan Moh Limo. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak. Limo artinya 5. Jadi Moh Limo adalah tidak melakukan 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran Moh Limo adalah moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman keras. Moh main, tidak main atau berjudi. Moh madon, tidak main perempuan atau berzina. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Dan moh maling, tidak mencuri. Moh limo iku larangan agama, uga dadi larangane negara. Sing kirana merga kabeh iku dosa, kabeh mau ndadekke urip rekoso. Ya, berkat kesabaran dan ketelatenan Sunan Ampel, perlahan masyarakat di Kerajaan Majapahit pun mulai menghilangkan kebiasaan mereka yang buruk itu. Dan mereka pun akhirnya mau memeluk agama Islam dengan baik. Ya, Bunda harap kita semua bisa meneladani sifat beliau. Bersikap santunlah kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih belum menjalankan agama Islam dengan baik. Rangkul mereka, ajak mereka ke jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang perjuangan Sunan Ampel. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.